siapa berdoa? Yang lagu ya? Bisa, oke kita mulai ya. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Lencangkan tangan ke depan. Lipatan di atas meja. Mari kita berdoa. Selesai. Oke. Apa lagu berdoa Pancasila? Apa? Oke, kita nyanyi bersama boleh? Boleh. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Sampai berdoa loh. Iya, kemarin kita sudah belajar apa ya? Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan pecahan. Nah, kalau hari ini kita akan belajar apa? Bilangan. Nah, betul sekali kita akan belajar tentang pecahan desimal. Nah, sebelum itu, apakah anak-anak masih ingat bentuk dari pecahan biasanya seperti apa sih? Ayo, ada yang bisa memberikan contoh? 1/2. 1/2. Ada lagi? Ada lagi? Contoh lain? 1/4. Ada lagi? 1/6. Oke, dan seterusnya. Oke, ternyata anak sudah paham ya pecahan biasa itu contohnya 1/2, 1/4, dan 1/6. Nah, sebelum kita masuk pada materi bilangan desimal, Ibu Siti mau menampilkan video nih. Nah, dari video yang akan Ibu Siti tampilkan ini, anak-anak harus mengamatinya. Bisa lihat semua? Jadi tadi kira-kira yang ada di video ini apa aja sih? Ada apa aja yang kalian tahu? Ada pizza, coba ada lagi? Nama orang, ada pizza. Pizzanya tadi ada berapa? 2. Oke. Biar kita lebih paham, kita ulangi sekali lagi ya videonya. Nah, di sini diberi pertanyaan, apakah anak-anak masih ingat bilangan pecahan? Masih ingat? Tadi kan sudah berikan contoh ya, pecahan biasa itu contohnya ada 1/2, 1/4, 1/6. Kalau 5/2 itu termasuk pecahan atau tidak? Termasuk pecahan ya. Oke. Di sini Bu Siti punya pecahan 5/2. Nah, kira-kira dari pecahan 5/2 ini sebenarnya pecahan itu terdiri dari apa saja sih? Dari bilangan dari apa aja? Ada yang tahu? Ini sebagai siapa? Yang ini sebagai siapa? Ada yang tahu? Saya pembilang dan pembilangnya itu yang mana? Penyebutnya berarti yang bawah. Masih ingat nih ya? Oke, yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Oke, kita lanjut dulu ke videonya. Nah, di sini ada permasalahan anak-anak. Iya. Ibu memiliki 2 box pizza yang memiliki potongan berbeda. Nah, kira-kira kalau dari pizza yang satu dan kedua ini kan memiliki potongan yang berbeda ya? Yang pizza ke satu ini dipotong menjadi berapa bagian? 5. Kalau yang pizza kedua dipotong menjadi 4. Nah, kalau dijadikan sebuah pecahan, ini jadinya berapa pecahannya? 1/5. Yang ini 1/5 dan 1/4. Pizza yang pertama sebanyak 1/5 dan pizza yang kedua hanya 1/4. Sebentar ya videonya. Selanjutnya untuk pizza yang pertama
dibagikan kepada anak, Vika, Nadia, dan Sela. Lalu berapa bagian yang dapat oleh anak? 1/4. Nah, seperti yang sudah Ibu Siti tulis tadi ya. Bisa yang kedua anak mendapatkan bagian 1/4. Nah, tadi kan di pizza yang pertama siapa anak mendapatkan 1/5 bagian. Pizza yang kedua mendapatkan 1/4 bagian. Lalu di sini ada pertanyaan, berapakah jumlah pizza yang didapat oleh anak? Berapa berarti? 2 kan? Ada yang jawab 9, ada yang berapa? Ada jawaban lain? Oke. 2/9 kurang tepat, kurang sedikit lagi. Kira-kira anak-anak masih ingat gak bagaimana caranya menjumlahkan pecahan? Ini kan penyebutnya nggak sama ya? Jadi apa bisa langsung dijumlahkan? Nggak bisa ya? Nah, pizza anak yang pertama mendapatkan 1/5. Pizza yang kedua mendapatkan 1/4. Nah, kira-kira kalau nggak bisa langsung dijumlahkan gimana dong caranya? Disamakan penyebut, iya disamakan penyebutnya. Kira-kira kalau penyebut yang pertama itu 5 dan penyebut yang kedua itu 4, maka penyebut yang sama itu berapa? 20. Oke, kita coba. Di sini kita tulis 20. Di sini 20. Terus kalau penyebutnya sudah disamakan, terus diapakan? Dibagi. Nah, dibagi dengan penyebut yang awal. Oke, 20 dibagi 5 berapa? 4. Terus 4 dikalikan dengan 1 berapa? 4. Terus selanjutnya gimana? 20 dibagi 4 berapa? 5. Terus dikali 1, 5. Jadi cerita di sini ya, kelihatan enggak? Oke, ini bisa langsung dijumlahkan atau enggak nih? Bisa berapa? 9/20. Kita semua sini ya. Kita beri tepuk tangan dulu ke diri kita sendiri. Bilangan desimal itu contohnya gimana? Ada yang mau maju? Oke, boleh kita. Nanti yang maju ada poin plus ya. Oke. Terus 0,4. Ada lagi 0,6. Sip, terima kasih kita. Kata dulu ya, tadi yang poin plus 1 bintang. Jangan kalah nih sama bintang. Masa kalah sama bintang kedua ya? Nah, karena sudah paham contoh-contoh dari pecahan desimal, kita lanjut ke nilai keempat bilangan desimal. Ada yang tahu nilai tempatnya bilangan desimal? Gak tahu ya? Oke. Sebelumnya, kalau ini 0,2, 0,4, 0,6 ini adalah bilangan desimal. Kalau 5,4 ini bilangan desimal nggak? 5,4 bilangan desimal atau enggak? Bukan. Wah. Kalau 12,3 bilangan desimal enggak? Bukan. Oke, berarti anak-anak belum begitu paham sama pecahan desimal. Tadi kan kalau bilangan desimal itu adalah bilangan yang ditandai dengan koma. Nah, kalau Bu Cindy punya 5,4 ini bilangan desimal apa? Bukan. Nah, berarti 5,4 ini adalah bilangan desimal. 12,3 ini? Ayo, ada yang mau mencontohkan lagi selain 0,0, tapi awalannya juga harus angka lain selain 0. Boleh? Ya, nanti. Nah, selain itu boleh. Siapa namanya? Oh iya, oke. Ya, nggak apa-apa. Bisa kok. Oh, kecil banget. Oke, 12. Ya, boleh kok. 12, ya, selain itu, tadi kan di sini sudah mencontohkan nih. 5,6 ada lagi? Angka lain boleh kok. Oke, 7,3. Oke, udah dulu.
jadi bilangannya itu ditandai dengan koma. Jadi 5,6, 7,3 itu juga termasuk pada bilangan pecahan desimal. Oke. Tadi kan di sini bilang kalau mau lanjut ke nilai tempat bilangan desimal. Kira-kira nilai tempat bilangan desimal itu apa sih? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Oke. Apa ada yang pernah dengar kata-kata puluhan, satuan, ratusan, ribuan pernah? Kalau pernah, di nilai tempat itu ya puluhan, satuan, ratusan. Itu kan kalau bilangan biasa. Contohnya 123. 3 ini sebagai siapa? Satuan. Betul banget. Siapa yang jawab tadi? Ferdi. Ya. 2 ini. Kalau 1 ini ratusan. Kalau 32.541. 3 ini siapa? Ribuan. Kalau yang ribuan, 2 ini berarti berapa dong? Ya, 2 ribuan. Berarti kalau 3? Puluhan ribuan. Puluhan ribuan. Karena tadi kan 32.541. 5 ini sebagai ratusan. Kalau 4? 1. Oke, sudah paham berarti ya? Ini yang tidak, ini adalah bilangan biasa atau bilangan cacat. Kalau bilangan desimal, gimana nilai tempatnya? Di sini Ibu punya 456,123. Nah, 4 ini siapa? 456,123. Berarti 4 itu siapa? Ratusan. Ya, ratusan. 5 ini? Puluhan. 6. Satuan. Nah, 1 ini siapa? Ayo, kan angkanya di belakang koma. 1 ini jadi siapa? Tadi kan yang satuan. Nah, 1 ini berarti apa? Ayo. Ada yang bisa jawab? Nah, jadi kalau untuk pada bilangan desimal itu berbeda dengan bilangan cacat. Yang awal tadi cuma ada ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, kalau bilangan desimal itu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma disebut dengan apa? Kan dong, dengan apa yuk? Puluhan. Apakah benar? Yang awal tadi boleh ditulis dulu ya. Oke, sambil nulis lanjut juga ke ini tadi. 1 itu disebut dengan persepuluhan. Nah, 2 ini sebagai perseratusan. Yang 3 ini sebagai berapa berarti? Kalau ini persepuluhan, ini perseratusan, ini 3 ini sebagai bukan persepuluhan. Semakin ke bawah. Persepuluhan, perseratusan, perseribuan. Ya. Tulis dulu ya. Kalau nggak bisa baca, bisa tanya ke sendiri ya. Oke. Karena tadi kan dari awal sampai akhir di sini sudah jelaskan. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Mungkin ada yang masih bingung, boleh bertanya dong. Pastinya boleh. Ada yang mau bertanya? Langsung angkat tangan. Ternyata mau bertanya? Tidak, oke. Kalau memang nggak ada yang mau bertanya, sekarang di sini nih
Kira-kira kenapa sih ini kok bisa disebut dengan nomor 10? Ayo, ada yang bisa jelaskan? Kenapa ini juga disebut sebagai perseratusan dan perseribuan? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, jadi tidak bertanya, aku kira sudah bisa. Tahu nggak asalnya dari mana? Nggak tahu ya? Oke, kalau nggak tahu, mesti dikasih tahu nih. Jadi yang disebut dengan persepuluhan itu ini. Nah, disebut dengan persepuluhan itu karena ini. Kasih tahu ya, persepuluhan. Ini kan persepuluhan, yaitu terletak di mana? Terletak setelah koma, satu angka setelah koma. 0,1. Apakah ini termasuk dengan persepuluhan? Bilangan desimal persepuluhan? Kalau 5,1 masuk persepuluhan enggak? Ayo, termasuk atau tidak? Termasuk, tidak. Ya benar, termasuk atau tidak? Termasuk. Karena persepuluhan disebut dengan persepuluhan itu adalah ada satu angka di belakang koma. Kalau perseratusan, ada bisa berikan contoh perseratusan? Bilangan perseratusan itu seperti apa? Boleh maju kok. Hah? Ya? Belakangnya di persepuluhan. Oke, coba dikasih contohnya. 0, boleh, lagi? Ada lagi nggak? Ya, terima kasih. Nah, yang dicontohkan bintang ini benar atau salah? Salah, benar. Nah, jadi kuncinya itu gini ya anak-anak. Kalau persepuluhan itu adalah terletak ada satu angka di belakang koma. Kalau perseratusan ada dua angka di belakang koma. Nah, kira-kira kalau perseribuan berapa? Contohnya ada 3 angka di belakang koma. Kalau jadinya 1,325, benar nggak? Kalau 5,21, benar nggak? Ini apa berarti? Perseratusan. Nah, ada lagi anak-anak harus tahu kalau bilangan desimal di belakang bilangan desimal terakhir angkanya itu 0, maka nolnya tidak perlu ditulis. Nah, contohnya dicontohkan tadi sama bintang 0,10. Nah kan terakhir sendiri adalah 0 ya. Jadi maka nggak usah ditulis, langsung aja tulis 0,1. Ada lagi kayak gini 0,40. Nolnya nggak usah ditulis, langsung aja ditulis 0,4. Berbeda lagi kalau dengan 0,004. Ini nolnya harus ditulis karena setelah 0 masih ada angka lain selain 0. Kira-kira 0,004 termasuk persepuluhan, perseratusan atau perseribuan nih? Perseribuan. Perseribuan. Kenapa disebut dengan perseribuan? Karena ada 3 angka di belakang koma. Oke, udah benar semua sih ya. Bagaimana cara merubah bilangan pecahan biasa menjadi bilangan desimal? Dan desimal. Kan kita tadi belajar yang pertama apa tadi? Pecahan biasa. Lalu selanjutnya pecahan desimal. Boleh dilanjut aja atau tuliskan nanti? Nanti. Oke, kalau nanti. Nah, kira-kira di sini Bu Cindy punya angka 5/10. Maka akan menjadi 0,5. Waduh, pintar ya ternyata. Tapi Bu Cindy mau tanya nih, kenapa kok bisa menjadi 0,5? Karena apa? Kok bisa menjadi 0,5? Kenapa? Ayo ingat-ingat.
125/100. Jadi berapa bilangan desimalnya? 0,125. Benar atau salah nih? Salah atau benar nih? Ayo, salah atau benar? Salah. Berapa seharusnya? Oh, kalau ini seharusnya 125/1000. Nah, kalau 125/100 berarti berapa bilangan desimalnya? Ayo. Ingat ya anak-anak, bilangan desimal itu tidak selalu diawali dengan bilangan 0. Jadi tadi kayak di sini contohkan 5,21, kan awalnya bukan 0, ya kan? Jadi kalau 125/100 menjadi bilangan desimal berapa? 1,25. Nah, ini jawabannya benar. Jadi 5/10 akan berubah menjadi bilangan desimal 0,5. Kira-kira kenapa kok bisa berubah menjadi 0,5? Alasannya adalah kalau 10 ini sebagai apa sih pembilang apa penyebut? Nah, kalau penyebutnya 10, maka akan ada satu angka di belakang koma. Kalau penyebutnya 100, maka akan ada berapa angka di belakang koma? 2, betul banget. Ada 2 angka. Kalau penyebutnya 1000, ada berapa? Ada 3 angka di belakang koma. Yang menjadi patokan itu apa sih? Yang menjadi patokannya itu hitung aja nomornya, ya kan? Tadi kan kalau bilang penyebutnya 10, angkanya di belakang koma cuma ada 1. Penyebutnya 100, angka di belakang koma ada 2. Kalau 1000 ada 3 angka di belakang koma dan seterusnya. Jadi hitung aja angka ada berapa. Itu yang menentukan jumlah angka yang ada di belakang koma. Paham? Atau masih bingung? Boleh banget bertanya. Enggak dimarahin kalau bertanya, malah dikasih poin plus. Ada yang mau bertanya? Tidak? Jadi sudah paham? Ya boleh. Apanya? Oh, bilangannya di atas 1000. Nah, tetap aja. Contohnya ya, ibu kasih contoh 3542. Ayo, nomornya berapa? Penyebutnya berapa? Yang ini aja deh, yang ribuan ratusan sama ribuan aja. Mau berapa? Ribuan. Oke, ribuan. 1000. Nah, kira-kira jadi berapa nih? 3,54. Jadi menjadi bilangan desimal 3,542. Dan ada lagi yang perlu anak-anak ketahui, kalau sudah menjadi bilangan desimal, bacanya bukan 0,125, bukan, tapi 0,125. Nih, bacanya nanti gimana? 3,542. Ya, boleh. Bacanya 3,542. Bukan lagi sebagai ratusan, tapi ini sebagai berapa tadi? Per 10. Nah, makanya ngomongnya itu bukan 3,542, bukan, tapi yang benar 3,542. Nah, karena berarti anak-anak sudah paham ya cara merubah bilangan pecahan biasa menjadi bilangan desimal. Kalau aku kasih contoh lagi nih, penyebutnya bukan 10, bukan 100, bukan 1000. Di sini aku punya 4/20. Nah, kira-kira berapa nih bilangan desimalnya? Ada yang bisa? Apa ada jawaban lain? 0,44, 0,64. Ada jawaban lain? Tidak ada? Oke, jawabannya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena di sini pecahannya kan apa nih? Sebagai apa nih tadi?
20 ini bisa kita rubah ke berapa? Bisa ke 100. Caranya gimana? 20 kali 20 dikali 5. Oke, saya coba kira-kira 20 kali 5 itu apa sama dengan 100? Kalau yang di bawah dikali 100, yang atas dikali berapa dong? Dikali berapa? Dikali 5. Oke. 4 dikali 5 berapa? 20. 20 kali 5 berapa? 100. Apa bisa diperkecil? Bisa nggak diperkecil? Sama-sama dibagi berapa? 2. Bagi 2. Ya, kalau bagi 2 menjadi 10 per 50. 50-nya kita buat lagi di 100. Panjang dong jadinya. Berapa? Dibagi 5. Yang benar adalah dibagi 10. Karena kan tadi Ibu sudah bilang, penyebutnya kalau tidak 10 ya 100. Kalau tidak 100 ya 1000. Kalau tidak 1000 ya 10.000 dan seterusnya. Jadi ini berapa? Kita bagi sama-sama, kita bagi 10. 20 bagi 10 berapa? 2. 100 bagi 10 berapa? 10. Nah, kita sudah menemukan bilangan pecahan 2/10. Dari bilangan pecahan 2/10 ini kira-kira bisa nggak langsung kita jadikan jadi bilangan desimal? Bisa. Berapa? 0,2. Wah, betul sekali. 0,2. Ternyata udah bisa semua ya, kita tepuk dulu dong. Oke, karena anak-anak sudah bisa cara merubah bilangan pecahan biasa ke pecahan desimal, Ibu punya beberapa soal. Kalian kerjakan boleh? Boleh. 3 atau 5 nih mintanya? 3 atau 5? Oke, 3 aja ya. Oke, boleh dikerjakan. Kalau sudah, langsung dikumpulkan ke sini ya. Ya? Ya, nomor 2 11/100. Nomor 1 37/10. Nomor 2 11/100. Nomor 3 4/5. Jadikan menjadi bilangan pecahan desimal. Oke. Kalau ada yang tidak bisa boleh tanya. Nomor 1. Ya, 37/10. Kira-kira bisa nggak jadi pecahan desimal? Jadi kan sudah dijatuhkan. Bisa nggak yang lainnya berubah ke bilangan desimal? 37/10. Bisa apa enggak? Kalau nggak bisa, di sini kasih contoh lagi. Bisa apa enggak? Nggak bisa. Oh bisa. Oke, punya bisa. Berarti harus bisa. Salah nggak dihukum. Nanti kalau salah kita bahas bersama-sama. Ibu Cindy ngasih beberapa soal ini hanya untuk melihat kemampuan kalian. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Cindy ini, kira-kira kalian sudah paham apa? Sudah? Oke. Ada yang sudah? Karena ada yang sudah, kita bahas ya. Kira-kira 37/10 ini akan menjadi bilangan pecahan berapa? Nah, saya jawab 0,37. Berapa? Oh salah. Oke, ada yang bisa menjawab lagi? Jangan lupa ya, tadi kuncinya adalah kalau penyebutnya 10, maka akan di belakang koma berapa? 1. Kalau penyebutnya 100, akan di belakang koma berapa? Itu jadi jumlah nolnya, ya kan? Nah, kira-kira 37/10 jadi bilangan desimal berapa? 3,7. Nah, yang lainnya punya pendapat lain nggak? Benar apa enggak nih?
harus lurus. Nah, ini kuncinya. Kalau anak-anak sudah tahu kuncinya, pasti nanti bisa menjumlahkan. Oke, kira-kira di sini bukunya bilangan 51,12 sama 3,1. Nah, kira-kira gimana nih cara tulisnya? Tiganya diletakkan di mana? Tiganya lurus dengan mana? Lurus dengan 1. Kita tulis komanya ke bawah. Terus 1 ini gimana letaknya? Di bawahnya 1. Bisa langsung kita tambahkan, kita jumlahkan ya. Gimana cara jumlahkannya? Dari mana ini jumlahkannya? Dari belakang. Jadi dari 2. Terus ya. Terus selanjutnya 1 tambah 1 2. Terus oke, komanya kita letakkan dulu. Terus 1 tambah 3 4. Lanjut 5. Jadi 51,12 sama ditambah 3,1 akan sama dengan 54,22. Nah, kalau penjumlahan sudah bisa, sekarang pengurangan. Di sini punya bilangan 123,1 sama 15,34. Nah, gimana nih caranya? Dari sini ya, 123,1. Terus tulisnya gimana ini? Di bawahnya siapa? Oh, 1 ini di bawahnya 2. Ini ya. Komanya, intinya komanya harus lurus. Oke, kita kurangi. Terus gimana ini? 3 bolehkah langsung dikurang? Tidak bisa kan? Oke, untuk memudahkan gini aja ya. Ini 123,17. Dari sini ya, dikurangi dengan 15,34. Oke, langsung ya. 7 kurangi 4 berapa? 3. Nah, kalau 1 kurangi 3 bisa nggak? Sama nggak? 1 kurangi 3 bisa berapa? Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa terus gimana dong? Pinjam di depannya ya. Ini dari 3, 2, ini berapa? 11. 11 kurangi 3 berapa? 11 berapa? 8. Terus 2 dikurangi 5 bisa nggak kira-kira? Nggak bisa kan? Kita pinjam ke depannya ya. Ini tinggal 1, yang di sini berapa? 12. 12 kurangi 5 berapa? 7. Terus 1 kurangi 1 bisa nggak? Nggak bisa kan? Kita pinjam. Nah, di sini ada 0, di sini 11. 11 kurangi 1 berapa? 10. Oke. Komanya diletakkan di mana nih? Di belakangnya 7. Jadi 123,17 dikurangi dengan 15,34 akan sama dengan 107,83. Anak-anak sudah paham? Oke, karena anak-anak sudah paham, sekarang ibu minta anak-anak membentuk berapa kelompok. Tulis ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Silakan menentukan ketua timnya, ketua kelompoknya siapa? Boleh siapa aja boleh. Oke, di sini siapa? Lagi. Ya, di sini siapa? Siapa yuk? Depan. Siapa mau bintang? Depan ya. Di sini siapa? Ini namanya? Ferdi. Oke. Ketua kelompoknya boleh maju mengambil soal. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kurang 1. Sini nak, kurang 1. Kurang 1 deh. Ini kurang 1. Nah, ada 4 soal.
B sekalian C dan sekalian D. Nah, nanti maju ke depan mengerjakan. Nanti kelompok lain menanggapi, bener nggak sih yang dikerjakan Risma? Paham? Nah, nanti di kelompok 2 juga Bu Cindy mau minta contohnya kayak seperti ini. Anda, tolong kerjakan sekalian C. Nah, nanti kelompok 3 sama kelompok 1 menganggap atau beri pendapat itu salah, seharusnya gini gitu. Bisa? Dan kelompok 3 juga gitu nanti. Nah, untuk soalnya sendiri ini kan soal cerita, jadi harus cermati. Bisa membaca yang ini dulu, yang ada gambarnya telur. Ibu baca ya. Rita membeli telur di toko sebanyak 3,31 kilogram. Nah, ternyata di rumah Rita masih memiliki telur sebanyak 1,12 kilogram. Nah, kira-kira kalau Rita tadi sudah beli 3,31, terus ternyata di rumahnya itu masih ada 1,12, itu ditambah atau dikurang? Ditambah. Nah, jadi langkah pertama 3,31 ditambahkan dulu dengan 1,12. Lalu kalau sudah ketemu ya hasilnya setelah dijumlahkan, kita baca lagi. Telur tersebut akan digunakan Rita untuk berjualan cilok sebanyak 3,77 kilogram. Berapakah sisa telur Rita yang tidak dijual? Nah, kira-kira dari jumlah yang sudah ditambahkan tadi, dijumlahkan tadi, terus sama Rita dijual untuk berjualan cilok sebanyak 3,77. Itu ditambah atau dikurang? Dikurang. Nah, jadi setelah 3,31 dan 1,12 ditambah, lalu nanti dikurangi dengan 3,77. Bisa? Nah, jadi harus teliti. Begitu juga dengan yang Pak Angga panen mangga ini. Awalnya Pak Angga panen mangganya itu mau dijual sebanyak 16,72 kilogram. Nah, ternyata busuk sebanyak 2,34 kilogram. Kira-kira ini ditambah atau dikurangi? Dikurangi. Nah, setelah kita kurangi dan ketemu hasilnya, kita baca kalimat selanjutnya. Lalu dikesokan harinya Pak Angga panen kembali sebanyak 3,1 kilogram. Jadi berapakah jumlah mangga? Setelah dikurangkan terus diapakan nih dan ditambah sebanyak berapa? 3,1 kilogram. Jadi bisa ya? Oke, silakan mengerjakan. Nanti kalau ada masih bingung boleh bertanya di angkat tangan. Nanti kita maju. Ya. Nah, ini soalnya bolu. Oke, Ibu minta semuanya lihat yang soal bolu. Ibu Ani akan membuat adonan kue brownies dan kue bolu. Ibu Ani telah membeli tepung terigu sebanyak 1,7 kg. Caranya ditulis dulu 1,7 kg. Nah, lalu karena Ibu Ani khawatir tidak cukup, maka ia membeli lagi sebanyak 2,43 kg. Nah, kira-kira kalau awalnya beli 1,7 terus beli lagi 2,43, ditambah atau dikurang? Ditambah. Oke, setelah ditambah dan ketemu hasilnya, lalu kita baca kalimat selanjutnya. Jika ada sisa tepung terigu akan dibuat kue kacang oleh Bu Ani. Nah, jadi nanti sisanya itu setelah dibuat kue brownies dan bolu sama Bu Ani itu mau dibuat kue kacang. Setelah membuat brownies dan bolu, Bu Ani hanya membutuhkan tepung terigu sebanyak 2,91 kg. Ternyata tadi kan awalnya sudah beli ya 1,7. Terus khawatir kalau kurang, beli lagi 2,43. Tetapi setelah membuat kue brownies sama bolu, yang digunakan tepungnya cuma 2,91 kg. Nah, kira-kira setelah ditambah terus ditambah lagi itu
Jadi caranya pinjam ke depannya dong. 4 kalau pinjam 1 berarti tinggal 2. Nah, di sini berapa? Di sini berarti 13. Nah, 13 kali itu berapa? Disimpan langsung di sana di sini. Ini soal yang mangga ya? Ya, ini soal yang mangga ya? Mangga. Mantap. Sudah betul ini? Sayang. Nanti sudah? Oh, ya. Yang mana ini? Yang mangga. Ayo, 12 kurang 4 berapa? Ayo. Itu ya. Sudah? Sudah belum? Bentar lagi. Tadi itu punya siapa? Punya saya ya? Ya. Oh, bagus. Ini bagus ya, nggak apa-apa ya. Pokoknya kuncinya itu komanya harus lurus. Iya dong, kan udah itu kemampuan tadi. Jangan bareng-bareng, ya kan? Jangan bareng-bareng. Ya. Sudah. Sudah? Sudah semua? Belum? Oke, bentar. Ini sudah semua? Yang mana? Yang kue? Di mana?
Berapakah sisa telur? Nah, berapa sisa telur intan? Jadi dikurangi dan ditambah ini. Dikurangi. Jadi 4,43 dikurangi 3,77. 3 kurangi 7 juga bisa kita pinjam. Oke. 13. 13 kurangi 7. Berapa kan? 13 kurangi 7. 6. Harusnya di sini 6. Terus di sini kan 23 pinjam lagi 13 kurangi 7. 6 lagi 3 kurangi 3 0. Yang benar 0,66. Gak apa-apa karena kita cuma salah menambahkan aja. Kita beri tepuk tangan lagi. Oke, lanjut ke bagian apa ini? Doa ini. Siapa tadi yang mengerjakan? Baik, siapa tadi? Yang bolu kan? Bukan yang ini kan? Yang bolu ini kan? Ini bisa. Oke, gak apa-apa. Terus yang ini udah mana? Yang baru. Oke, bintang udah maju. Bisa yang A. Kerjakannya si A. Yang di sini boleh maju. Boleh maju. Ini yang B. Apa? Tadi yang mana? Mau maju yang saya mana? Kamu? Kamu enggak ya? Telur mau? Oke, telur boleh maju. Yang ini lagi ya? Ini nanti kita bahas sama-sama yang kue. Oke, boleh maju. Langsung aja jawabannya. Ya, B. Yang tadi iya dong, langsung sama caranya. Maksudnya soalnya kok langsung jawabannya sama caranya dong pastinya. Karena yang diminta sama di sini itu bukan jawaban benar, tapi prosesnya yang harus ya, boleh juga kalau sekarang. Ya, oke. Oke, Ibu minta semua kembali ke papan tulis. Nah, kita bahas yang pertama yang mangga. Mana ya? Nah, jawabannya 17,48. Ada jawaban lain? Sama? Ada yang beda? Di sini? Oh iya, kita jawab. Lupa, sama. Oke, kita bahas bersama-sama. Ada yang mau baca kan? Ya, boleh. Baca yang mangga. Dulu awalnya beli 1,7, tapi karena takut kurang beli lagi 2,43. Berarti ditambah. Jumlahnya berapa berarti? Kan turun. Jadi ditambah 4, 11 sampai tambah 4,13. Apakah ada yang punya jawaban lain? Semua sama? Yang dikerjakan sama Ferdi udah benar di langkah yang pertama. Lalu langkah yang kedua, lanjut. Oke, ternyata setelah ditambahkan jumlah semua tepung terigu punyanya Bu Ani sebanyak berapa tadi? 4,13. Nah, ternyata yang digunakan itu cuma 2,91. Jadi jumlah dikurang. Dikurang. 3 kurangi 1, 2. 1 kurangi 9 nggak bisa ya? Kita pinjam. 11 kurangi 9, 2. 3 kurangi 2, 1,22. Apa ada jawaban lain? Tidak ada, sama. Jawabannya berarti benar. Oke. Nah, dari yang sudah Ibu Siti sampaikan kepada anak-anak, apakah ada masih bingung? Tidak? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham. Nah,
Boleh, boleh dong. Saya lah, saya. Oh, saya. Ini saya kata saya. Guys, habis sudah. Enggak, sama-sama. Ayo, ini enggak boleh ini loh. Saya. Ya, saya sebut saya ada saya. Sudah bagus banget.